Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tetapi Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan mati di kayu salib bagi kami semua Tuhan, orang-orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini Tuhan. Biarlah persekutuan yang indah ini penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk semua pujian penyembahan kami. Biarlah melalui pujian penyembahan yang kami dengarkan Tuhan, yang kami nyanyikan ini, setiap kami yang dalam kelemahan fisik beroleh kesembuhan dari Tuhan. Setiap orang yang mengalami masalah melalui pujian ini, karena di dalam pujian ada kuasa mengalami pelepasan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan tema Walking by Faith and Depending on God. Berjalan dengan iman dan bergantung pada Tuhan. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hisar Antoni Saragi. Saya lahir di Duri. Duri itu 110 km dari Pekanbaru. Umur saya sekarang September nanti 61 tahun. Saya punya putri 2, yang pertama Nazareta Saragi, semester 6 di Esa Unggul. Adiknya Carla Victoria Saragi, kelas 11 tahun ini di SMA 17 Jakarta. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita mendengar firman Tuhan, berjalan dengan iman dan bergantung sama Tuhan. Coba kita lihat slide berikutnya, gambar dari siapakah ini? Nah, ini ya. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian tahu siapa yang di depan kita, namanya Goliat namanya. Ya. Tingginya hampir 3 meter, Alkitab bilang 6 hasta sejengkal, berarti hampir 3 meter. Berat baju jirahnya aja hampir 57 kg. Sekarang kenapa gambar ini saya bikin di sini? Karena gambar ini suka digambarkan ya oleh pendoa-pendoa khususnya. Ada pendoa ibu-ibu biasanya kalau doa, kita hancurkan Goliat di depan kita, kira-kira gitu ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan Goliat itu seperti masalah, ya, masalah secara rohani tentunya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan orang ini kepada orang Israel, karena zaman itu orang Israel itu lagi ribut sama orang Filistin ini, orang Filistin di sebelah sini, orang Israel di sebelah sana, di sini ada lembah. Dan si Goliat ini ngomong sama orang Israel seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Slide berikutnya. 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 11. Kata si Goliat itu seperti ini ya, kepada orang Israel zaman itu atau kepada kita semua zaman ini. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ya, sebenarnya nggak cocok kata daku, ya, terlampau puitis untuk ukuran seorang Goliat. Tapi okelah, kita dengar aja. Ya, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu, kata si Goliat tadi. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Simpelnya dia ngajak tarung 1 lawan 1 ya. Ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Ya. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya.
Jadi ada orang 3 meter tingginya, baju jirahnya 57 kilogram, datang ke hadapan kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Hei kamu semua yang ada di sini, ayo duel 1 lawan 1. Siapa di sini yang berani? Coba aku mau lihat. Nggak ada ya pasti ya. Aku juga kalau Bapak Ibu tanya, Pak Antoni berani nggak? Saya ceritakan dulu reputasi saya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Harusnya saya berani, apakah saya berani apa enggak ya. Saya waktu sekolah dulu saya pernah naik ring loh. 2 kali saya menang KO. Saya main di kelas bantam kelas 54 kilogram. Dan saya juga pernah jadi wasit silat di Provinsi Riau. Jadi kalau pesilat-pesilat itu nanya ketemu saya pasti gitu ya. Terus waktu dulu kecil tahun 80-an saya sering juga nonton film kungfu. Chen Kuantai, David Chiang. Jadi saya masih dapat juga ilmu-ilmunya. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, Pak Antoni berani nggak sama orang yang 3 meter nih? Saya nggak berani juga. Walaupun reputasi saya cukup meyakinkan sebenarnya, benar ya. Petinju, pesilat, pernah nonton Chen Kuantai juga. Tapi takut juga saya. Demikian juga orang Israel ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu orang yang 3 meter ini bilang, ayo duel 1 lawan 1. Nggak ada satupun yang berani. Bahkan di situ ditulis, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga kita di zaman ini. Kalau kita lagi ada masalah, bukankah kita semua juga sering cemas dan takut? Dan kecemasan hati kita itu menggentarkan hati kita. Tapi dalam cerita di 1 Samuel 17 ini, ada satu pribadi yang berani dan bisa mengalahkan orang itu. Siapa dia? Namanya Daud. Nah, hari ini kita belajar dari Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Slide berikutnya. Ciri-ciri orang yang berjalan dengan iman dan bergantung dengan Tuhan. Tentu ini si Daud tadi. Nah, kalau keempat ciri ini nanti ada sama kita. Puji Tuhan. Ya, tapi kalau misalnya kurang, coba kita perlengkapi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Yang pertama ya, ciri-ciri orang yang berjalan dengan iman dan bergantung dengan Tuhan. Yang pertama, taat pada orang tuanya. Ayatnya 1 Samuel 17 ayat 34a, saya bacakan firman Tuhan ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Daud biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, dan di ayat sebelumnya dari ayat ini, Daud itu kalau disuruh ayahnya ngantar berti gandum atau roti untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang tuh, dia pergi. Kalau disuruh mengantarkan keju sama kepala barisan 1000, dia juga pergi. Kalau dia disuruh pergi mengembalakan 2-3 ekor kambing dombanya itu, dia juga pergi. Daud ini orang yang taat sama ayahnya. Jadi orang yang bisa mengalahkan si raksasa ini, yang pertama itu orang yang taat sama orang tuanya. Kenapa Pak Antoni bisa ambil kesimpulan demikian? Begini Bapak Ibu sekalian. Kalau sama ayah kita saja, bapak kita yang kelihatan itu kita tidak taat, bagaimana kita bisa taat sama Allah atau bapak kita itu yang adalah roh? Nggak mungkin. Yang sama jasmani aja kita nggak taat, apalagi yang dalam bentuk roh. Jadi poin pertama ini, kalau kita mau menjadi seperti Daud, yang bisa mengalahkan kecemasan dan ketakutan kita, kita harus taat sama orang tua kita. Itu juga adik-adik di dalam jemaat ini. Harus taat sama bapak ibunya. Untuk bisa seperti Daud ini. Bisa mengalahkan kecemasan. Karena saat ini adik-adik di sini masih ada orang tuanya yang masih bisa meng-cover keuangan kita, meng-cover biaya sekolah kita. Tapi nanti kalau kita udah lepas dari orang tua kita, kita berumah tangga, kita harus punya rasa taat mulai hari ini. Sebab kalau kita nggak taat, maka banyak kesusahan yang akan kita dapati. Tahun 1984, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tamat dari sekolah guru olahraga negeri di Pekanbaru. Itu setara SMA. Sekarang SGO itu udah nggak ada. Zaman itu, guru olahraga itu kurang.
khususnya di provinsi kami tinggal, di Provinsi Riau. Dan saking kurangnya guru olahraga, guru-guru umum dibikin menjadi guru olahraga juga, masuk pegawai negeri golongan 2A zaman itu. Dan bapak saya bilang sama saya, katanya kamu jadi guru aja dulu, jangan pergi merantau. Terus hari itu kan saya salah satu pemegang beasiswa Super Semar Bapak Ibu sekalian. Jadi gampang, kalau mau jadi pegawai negeri itu gampang banget hari itu. Tapi saya nggak taat sama bapak saya menyesal sampai sekarang. Tahun 84 itu, sampai dia meninggal, saya tuh sedih rasanya. Tapi di dalam Tuhan nggak ada yang, kebetulan hari ini saya jadi hamba Tuhan, itu juga puji Tuhan. Tapi saya sedih kalau mengingat ayah saya bilang, kamu jangan dulu, ekonomi keluarga kita yang kerja kan cuma abangmu. Kami 9 bersaudara Bapak Ibu saudara sekalian. Dan bapak saya itu kerjanya mocok-mocok. Mocok-mocok itu maksudnya hari ini kerja, bisa nanti seminggu nggak kerja. Jadi begitu, jadi susah. Tapi bapak saya bilang, kamu harus kerja aja dulu. Jadi guru kan gampang, nanti ada penghasilanmu bisa bantu adik-adik sama kakak-kakakmu yang belum bekerja. Tapi saya nggak mau. Akhirnya saya bohongin ayah saya. Pak, minta uang Pak. Untuk apa? Aku mau kerja jadi guru di Sungai Pakning, saya bilang. Sungai Pakning itu dekat Dumai, Bapak Ibu saudara sekalian. Oh, kalau gitu boleh. Dikasih sama ayah saya. Tapi saya nggak pergi ke Sungai Pakning. Saya pergi ke Jakarta. Cita-cita saya itu tinggi. Mau jadi pemain bola, Bapak Ibu saudara sekalian. Jakarta. Kalau nggak jadi pemain bola, jadi pemain catur. Hari itu lagi ngetop-ngetopnya Herman Suradireja namanya, Grandmaster Indonesia. Saya pengen jadi Herman Suradireja. Saya mau ke Jakarta. Pergi saya ke Jakarta. Saya nggak taat. Akhirnya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Saya jadi gelandangan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau dibilang gelandangan persen sih enggak. Saya di Taman Monas tuh, 8 tahun Bapak Ibu saudara sekalian. Saya nggak taat. Hidup dalam dosa. Selama 8 tahun itu belum kenal Tuhan. Karena nggak taat tadi. Selama 8 tahun saya hidup dalam kesusahan. Hidup sengsara. Boro-boro mau bisa ngirim sama keluarga saya, nggak bisa. Kadang-kadang hidup sendiri itu aja kadang-kadang bisa nggak ada apa-apa. Oleh sebab itu taat ini penting bagi kita. Sama orang tua kita. Waktu ayah saya sudah meninggal dan saya sudah punya penghasilan, saya nggak bisa lagi berbalas budi sama ayah saya. Sedih saya. Dia udah meninggal. Mama saya juga udah meninggal. Nggak bisa. Coba dulu saya kerja misalnya. Jadi guru. Bisa bantu orang tua saya. Tapi waktu nggak bisa diulang. Waktu itu seperti air yang mengalir. Dari pegunungan di sini mengalir airnya sampai ke Selat Sunda, dari Selat Sunda sampai ke Kutub Selatan di Antartika sana, dia nggak bisa lagi kembali ke sungai sini. Itulah waktu. Makanya taat sama orang tua itu adalah langkah pertama untuk kita bisa menjadi orang yang bisa mengalahkan kecemasan kita di waktu yang akan datang. 8 tahun saya Bapak Ibu saudara sekalian hidup dalam duka nestapa. Karena nggak taat sama orang tua saya. Waktu udah ada berkat Tuhan yang cukup untuk bisa membalas dia udah nggak ada. Nggak ada gunanya lagi. Makanya adik-adik di sini yang masih punya orang tua. Taat sama orang tuanya, sayang sama orang tuanya. Dia bapak bagi kita. Sebagai wakil Tuhan bagi adik-adik semua di tempat ini. Dia begitu mengasihi kita, ayah kita. Saya masih ingat ayah saya itu. Ayah saya itu sebenarnya dia pensiunan PT Caltech Pasifik Indonesia. Tahun 72 ayah saya pensiun. Setelah itu jatuh ekonominya morat-marit. Di Pekanbaru itu, kadang ayah saya itu nggak dapat pekerjaan, tapi karena dia ahli di alat-alat berat di Caltech itu,
dia suka didatangin orang, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk menanyakan, Pak Saragi, ini kalau traktor ini nggak bisa jalan, ininya apa, beli barangnya di mana? Cuman itu doang, hari itu Bapak saya bisa dapat duit. Oh ini harus belinya di Singapura, alatnya ini, gini, nanti dikasih duit. Begitu Bapak Ibu saudara. Tapi hari ini dia udah nggak ada, saya nggak bisa berbalas budi sama saya. Itulah, semuanya udah terlambat. Tapi inilah poin pertama, taat sama orang tua kita. Yang kedua, bertanggung jawab. Ya. Ayat 34b katakan seperti ini, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku, kata Daud, mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunan itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Poin kedua, untuk kita bisa mengalahkan takut dan cemas kita itu, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Daud itu lakukan dalam hidupnya. Kita pikir 2-3 ekor kambing domba, ngapain sih harus dipertanggungjawabkan? Kan mendingan lari. Toh barangnya atau dombanya gak begitu banyak, cuma 2-3 ekor. Kalau datang beruang atau singa, harusnya lari dia. Kecuali mungkin dombanya ribuan atau ratusan. Tapi ini cuma 2-3 ekor. Tapi Daud itu orang yang bertanggung jawab. Waktu datang beruang dan singa itu dia gak lari. Alkitab mengatakan dia ambil janggutnya, dia banting mungkin beruang dan singa itu. Itulah Daud. Dia bertanggung jawab akan pekerjaan yang dipercayakan oleh ayahnya kepada dia. Saya nggak bertanggung jawab saya. Boro-boro saya bertanggung jawab untuk keluarga saya, untuk diri saya nggak bertanggung jawab. Walaupun pada masa-masa berikutnya saya diajarin Tuhan untuk taat dan bertanggung jawab. Dan saya itu peroleh Bapak Ibu Saudara sekalian waktu saya jadi tenaga full time di gereja kami di Jakarta. Saya taat sama gembala kami. Saya taat sama orang-orang yang lebih tua dari saya. Saya penuh kasih sama orang-orang yang di bawah saya. Itu yang saya kerjakan. Saya bikin rasa tanggung jawab yang dikasih oleh bapak-bapak gembala di situ, saya lakukan dengan tanggung jawab. Dan itu yang membuat saya semakin diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi rasa tanggung jawab ini harus ada dalam diri kita semua. Adalah satu bapak, ini adik kandung saya. Adik saya ini kerja di PT Indah Kiat, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Perawang. Perawang itu sekitar 60 kilometeran dari Pekanbaru. Jadi dia, menurut saya, harusnya adik saya ini bukan orang yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena dia di rumah tuh pokoknya bawaan dia tuh marah aja. Dikit-dikit marah. Sampai istrinya tuh, saya manggil Inang sama istrinya, Amang marah terus itu tuh bapaknya si Eca itu katanya. Oh, udahlah sabar-sabar aja dulu Inang. Tapi saya lihat adik saya nih, tipe itu orang bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pikiran kita kalau orang suka marah-marah gitu kayaknya untuk berhasil hidupnya pun sangat sulit. Tapi ini adik saya lihat dia bertanggung jawab dia. Bertanggung jawabnya tuh misalnya anak-anaknya kan sekarang pada kuliah ada satu di Jakarta, ada satu di Solo, diteleponin nama dia, dia bertanggung jawab gitu. Saya juga bingung ya, ini adikku ini suka marah-marah tapi kok bisa bertanggung jawab gitu ya. Nah, yang tidak bertanggung jawabnya dia, yaitu dia tuh
nggak suka ke gereja, nggak suka ibadah, dan anak-anak itu nggak diajak dia untuk beribadah. Nah itu adik saya. Dia nggak tanggung jawab sebagai suami untuk membawa istri dan anak-anak itu kepada Tuhan. Tapi itulah waktunya Tuhan, itu waktu yang terindah bagi kita semua. Suatu waktu sekitar 3 bulan yang lalu, aso saya, karena abang saya itu nikah sama orang Chinese, saya manggil aso sama kakak saya itu, meninggal Bapak Ibu Saudara sekalian di Dumai. Meninggal di Dumai, kami semua keluarga datang ke situ, ketemu juga sama keluarga aso saya itu, dan kami baik semua, hubungan kami semua. Dan saya waktu kami mau pulang, saya ngadain ibadah di rumah aso saya itu. Saya menceritakan dalam khotbah itu tentang situasi keluarga kami puluhan tahun yang lalu hidup dalam kehancuran. Jadi bagaimana saya bilang untuk kita bisa semua hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Jalannya satu saya bilang. Harus pergi beribadah kepada Tuhan, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saya sih nggak berharap, karena saya nggak yakin adik saya itu akan berubah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, 1,5 bulan terakhir ini, kalau dia ngirim postingan di grup keluarga kami, dia di HKBP, lagi di gereja HKBP Perawang, posting. Di hari pertama dia posting, ini mungkin kebetulan aja. Tapi minggu keduanya juga gitu. Ini lagi ikut KOR katanya, kaum Amang kata dia. Hebat banget Tuhan ini kupikirkan. Kok adikku ini bisa begitu? Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanggung jawab dia untuk membawa istri dan anak-anaknya itu tergenapi karena dengar firman Tuhan itu aja. Karena waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Bagi dia tuh nggak ada yang mustahil. Apa yang nggak mungkin bagi kita, mungkin bagi dia. Saya ngerasa nggak mungkin adik saya itu bisa bertanggung jawab membawa istri dan anak-anaknya ke gereja. Tapi Tuhan itu bisa membuat segala sesuatu yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kedua poinnya. Yang ketiga, beriman. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kata si Daud, aku bisa ngalahin dia itu. Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Beriman dia demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanggal 20 Maret tahun 2025 kemarin. Istri saya sama saya naik motor dari rumah saya itu ke satu tempat yang jaraknya sekitar 3 km Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mau beli bakso karena untuk keperluan kaum youth di gereja mau ngadain retret. Waktu pulang dari tempat beli bakso dari rumah si Ingko itu, aku naik motor, istriku ngomong di belakang, "Pah," kata dia. Kok dia ngomong pah gitu? Aku bilang, "Mam, kamu ngomongnya agak pelo ya, Mam." Tapi dia juga nggak jawab. Saya juga nggak, udahlah jalan aja. Kami mau pergi ke komplek Ambon Bapak Ibu Saudara. Komplek Ambon itu komplek narkoba itu. Di situ ada jemaat gereja di situ. Mau pergi ke situ mau ngambil barang sesuatu gitu. Pergi ke situ, terus kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Malamnya anak saya yang bungsu si Carla jam 11 malam itu rupanya hangat. Dan istri saya bangun. Bangun terus dia bilang sama saya, "Pah," katanya. "Saya hangat," katanya. "Mam, kamu pelo ngomongnya ya?" "Enggak, apa aku nih sariawan." "Oh, sariawan. Oh, bisa juga ya orang sariawan pelo bisa." Masuk akal juga sebenarnya. Kalau orang sariawan kan gitu. Gitu ya kan. Oh iya ya Allah. Pagi saya nggak bangunin istri saya karena saya lihat dia capek, lelah Bapak Ibu Saudara. Saya pergi ke kamar mandi, saya nyuci baju karena istri saya sakit. Saya lihat lelah. Saya lagi nyuci,
Dia mau ke kamar kecil. Saya lihat mulutnya miring Bapak Ibu Saudara. Mam, mulutmu miring loh. Dia diam Bapak. Ayo, aku tinggalin pakaian. Ayo aku pergi dulu ambil mobil ke tempat jemaat di Komplek Ambon tadi. Pergi ke situ. Kebetulan di rumah kami itu ada ponakan kami tinggal satu. Ku bawa lah pagi itu istriku sama si Carla ini sama ponakan itu pergi ke puskesmas Bapak Ibu Saudara. Sampai di puskesmas dokter, Pak katanya, istri Bapak harus dibawa ke rumah sakit katanya. Bapak mau kemana? Saya rujuk katanya. Ke RSUD Cengkareng apa ke Buddha Seci katanya. Buddha Seci aja dok. Ini Pak, jalan langsung Pak. Jangan lambat-lambat lagi langsung Pak. Langsung ke sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Bawalah ke RS Buddha Seci. Rupanya istri saya itu stroke Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan menurut pemeriksaan dokter itu stroke yang kedua. Yang pertama yang mana dokter? Ya mungkin dulu masih kecil Pak, kata si dokternya. Tapi ini sekarang baru ini kata dia. Oh, 4 hari istri saya di Oname di rumah sakit. Tapi saya beriman Bapak Ibu sekalian. Gambaran saya orang yang stroke itu jalan rumit banget gitu kan. Tapi aku beriman, istriku sembuh. Pulang dari situ Bapak Ibu saudara sekalian nggak bisa langsung ke rumah karena katanya orang stroke itu harus harus tempat BAB-nya itu harus yang duduk. Sementara di rumah kami itu masih jongkok. Jadi kami ke rumah jemaat yang di Komplek Ambon itu dulu di situ. Nah masalahnya kamarnya di lantai 2. Wah kami panggil lagi ada jemaat situ laki-laki 2 orang. Aku pegangin sedih hati Bapak Ibu. Istri saya itu gesit orang sebenarnya, tukang masak, semua tuh gesit. Setiap anak-anak jemaat tuh yang masih kecil-kecil kalau udah mampir dia yang ngurutin tuh. Tapi saya lihat tuh dia, tertatih-tatih gitu. Aku pegangin sama jemaat tuh, hati sedih, hati hancur sampai ke atas. Di rumah jemaat itu saya mandiin dia, pokoknya betul-betul sedih Bapak Ibu saudara, sedih. Tapi saya beriman, pasti sembuh. Seperti Daud ini, cakar singa dan cakar beruang tuh telah dilepaskan aku oleh Tuhan. Sampai akhirnya dibawalah ke rumah istri saya. Karena di rumah tuh kami tidurnya di lantai, kasur ditaruh di lantai gitu aja. Bayangin Bapak Ibu saudara kalau dia mau bangkit itu. Aduh. Anak saya yang 2, putri saya juga, mami gitu. Diurutin, tangannya diginiin. Aduh sedih, rasanya sedih. Tapi kasih itu juga membuat istri saya itu nyaman. Saya juga dilihat dia, ini dia, anak-anak juga begitu. Ada memberi rasa sembuh juga sama dia. 3 bulan itu dia masih kami mandiin ke kamar mandi, masih kadang gosok gigi lama-lama dia bisa sendiri. Terus nanti pagi, jam 7 pagi saya bawa ke lapangan supaya kena sinar matahari pagi. Gitulah rutinitas kami sampai hampir 5 bulan sebenarnya. Istri saya itu begitu. Nggak bisa. Lama-lama berkembang. Dia bisa masang kancing, bisa masang ini, jarinya yang begini tadi tuh udah, setiap dia begini dipukul sama anak saya. Kembaliin. Jangan Reta, enggak harus dikembaliin mah. Gitu ya. Sedih banget rasanya. Udah itu enggak ada makanan apa-apa di rumah saya, enggak bisa masak. Anak-anak saya juga pergi kuliah, yang besar itu masih ngajar. Jadi enggak bisa beli sana, beli sini, kadang jemaat antar. Puji Tuhan juga, akhirnya dengan kondisi itu, saya jadi bisa masak juga akhirnya. Masak telur dadar maksudnya. Bisa gitu, wah itu pun udah bangga banget. Senang rasanya. Itu baru sedih ngeliat istri saya. Tapi saya yakin beriman, pasti sembuh. Lama-lama Bapak Ibu saudara sekalian, istri saya itu bisa masak. Tangan kanannya itu, pelan tapi kalau dia ada ini langsung dipindah tangan kirinya. Tangan kiri itu jadi lebih kuat saya lihat. Masak tuh. Karena dia sering masakin untuk jemaat itu Bapak Ibu saudara sekalian untuk sarapan pagi. Dia masakin, giling cabai,
kalau ini tangan kiri dia, udah bisa. Dan mulutnya makin lama nggak miring Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berusaha, dia beriman dia. Karena kata dokternya, ibu harus sering nyanyi kata dia. Nah, istri saya kan memang pemuji. Nyanyi dia sembari masak, sembari apa. Nyanyi loh, bisa Bapak Ibu. Jadi lidahnya tuh miring ke kiri gitu. Miring ke kiri lidahnya. Jadi kadang-kadang ditarik dia supaya lurus gitu. Sekarang dia mungkin mendekati 90% Bapak Ibu Saudara. Dia sembuh, dia kuat, dia bisa dia. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya beriman sepenuhnya di sini. Sedih sih sebenarnya, sedih benar-benar sedih. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai anak saya si Nazareta tuh kurus dia. Aduh, kasihan juga ngeliat anakku ini, aku pikir. Tapi sembuh dia. Jadi kalau mungkin di keluarga kita ada orang yang sakit atau mungkin stroke, beriman, dia tuh sembuh. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang penyembuh. Dia menyembuhkan. Orang yang sakit pendarahan itu juga bilang, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan dia sembuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan. Kemarin ada jemaat yang anak itu udah menikah di Jawa, tapi mau ucapan syukur di rumahnya. Hari Sabtu ya, Pak. Cuman hari Sabtu itu kan hari latihan para pemusik, para pemuji kan. Nah, anak saya malah ikut latihan. Siapa nih yang mau jadi ini nih? Pemuji. Nah, istri saya itu Bapak Ibu, dia bisa nyanyi. Jadi saya nungguin gitu, udah nyanyi nih Mama si Reta nih, gue pikir. Nyanyi, udah bisa nyanyi. Waduh Tuhan, senang Bapak Ibu saudara. Bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Dia sembuh, dia pulih Bapak Ibu saudara. Iman kami itu begitu. Dia pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya kata wanita itu, aku akan sembuh. Alkitab bilang, seketika itu berhentilah pendarahannya. Demikian juga istri saya. Walaupun mengalami masa-masa pemulihan seperti itu, aku melihat dia udah sembuh. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga, beriman Bapak Ibu Saudara sekalian. Beriman kepada dia. Adalah satu orang bapak. Dia pergi ke tukang cukur. Sembari dicukur, dia ngomong-ngomong, si bapak ini sama si tukang cukur tuh. Pak, bapak harus percaya Pak sama Tuhan Yesus. Ngapain percaya sama Tuhan Yesus, kata dia. Tuhan tuh gak ada, kata dia. Itu bisa-bisanya orang-orang aja, katanya. Gak ada Tuhan. Ada kok Tuhan itu Pak. Buktinya, kata dia. Kalau memang Tuhan tuh ada, kenapa masih ada orang sakit? Masih ada orang menderita. Katanya Tuhan tuh baik, Tuhan tuh kasih. Harusnya kalau ada yang sakit, yang menderita, dia tolong dong, kata tukang cukur itu. Si bapak ini gak bisa jawab. Gimana saya mau jawab dia, minta hikmat Tuhan, gak bisa jawab dia. Terus si bapak tuh selesai dicukur, dia keluar. Dia lihat di depan tukang cukur tuh ada orang yang panjang rambutnya Bapak Ibu saudara. Panjang rambutnya. Wah, Roh Kudus kasih hikmat. Dibawa dia orang yang rambut panjang itu ke tukang cukur itu. Pak, kata bapak ini sama tukang cukur. Ini lihat Pak. Bapak ke tukang cukur kan? Iya benar. Loh kok masih ada orang yang gondrong Pak? Si tukang cukur terdiam. Dia jawab akhirnya tukang cukur. Ya karena dia nggak mau datang sama saya Pak, kata tukang cukur itu. Nah itu Pak katanya. Demikian juga Bapak. Tuhan tuh ada. Cuman Bapak nggak mau datang sama dia. Sama seperti tukang rambut gondrong ini nggak mau datang sama tukang cukur. Demikian juga Bapak nggak mau datang sama Tuhan. Tukang cukur ada nggak Pak? Ada. Tapi rambut gondrong tetap ada nggak Pak? Ya karena dia nggak mau datang sama saya katanya. Demikian juga Bapak. Tuhan tuh ada tapi Bapak nggak mau datang sama Tuhan. Itulah iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu poin ketiga Bapak Ibu saudara sekalian. Poin yang keempat. Bergantung dengan Tuhan. Tetapi Daud berkata ayat 45 kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Poin keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, bergantung dengan Tuhan. Kata si Daud kepada orang Filistin yang tidak bersunat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Poin yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bergantung sama Tuhan. Dari beberapa survei, ada yang mengatakan pekerjaan yang terberat itu adalah Presiden Amerika Serikat. Di nomor berikutnya, pekerjaan yang paling berat itu adalah gembala jemaat, katanya. Dan seterusnya. Tapi menurut saya, nggak ada yang paling berat sepanjang kita bergantung sama Tuhan. Sekali lagi, nggak ada pekerjaan yang paling rumit, yang paling berat sepanjang kita bergantung sama Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud. Orang 3 meter di situ, pakai baju jira, pakai ketopong, tombaknya seperti pesa tukang tenun kata Alkitab, dan ada pembawa tameng di depannya, kok bisa kalah sama si Daud? Iya Pak, dia kan bisa ambil batu 5 biji Pak di sungai itu. Benar. Tapi coba baca Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ambil, apa nama senjata itu? Hah? Enggak, kalau Alkitab tulis apa tuh? Umban, ya umban, makasih ya. Umban, terus dia kena ke jidatnya si Goliat, batu itu langsung jatuh apa nancap Bapak Ibu Saudara sekalian? Nancap. Bayangin. Karena di dalam tangan Tuhanlah pertempuran, kata ayat berikutnya. Bayangkan pakai umban, pas kena di jidatnya. Harusnya batu itu jatuh kan. Berarti batu itu menancap di jidat si Goliat tadi. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ada yang berat sepanjang kita bergantung sama Tuhan. Kok bisa di dalam lemparan pertama batu itu kena ke jidat si Goliat? Jarang-jarang loh itu. Waktu kecil saya di kampung nih ada jambu nih. Lemparin berkali-kali nggak kena-kena juga. Sekalinya kena atap rumah orang kan. Tapi ini tuh Bapak Ibu Saudara, pakai umban begitu, kena masuk ke jidatnya. Dan ketergantungan Daud sama Tuhan bukan hanya waktu dia mau mengumban si Goliat tadi. Tapi ini adalah proses. Bertahun-tahun dia di padang pengembalaan itu. Melalui proses bertahun-tahun. Mengalahkan singa dan beruang. Sampai dia mengalahkan si Goliat ini. Semuanya itu dimulai dari proses yang bertahun-tahun tadi. Nggak ada instan di sini. Nggak ada seketika, oh karena ada persoalan ini, maka langsung tepat ke situ. Enggak. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Proses ini harus kita lewati semuanya. Bisa nggak kita mengalami lemah iman? Bisa juga. Suatu waktu kita lemah iman kita. Tapi itulah proses. Kita belajar terus. Hidup itu adalah belajar. Seumur hidup kita belajar di dalamnya. Bisa sekali waktu kita marah sama ayah kita. Tapi waktu kita menyadari di situ Roh Kudus bekerja. Itu ayahmu. Oh ya ampun nih Pak. Aku agak kasar hari ini. Ini proses.
Bahkan sampai di umur-umur udah agak lanjut pun kita pasti punya orang tua, bisa juga kesal, bisa. Tapi itulah Roh Kudus sebenarnya di situ. Karena Tuhan Yesus bilang, lebih baik aku pergi supaya Roh penolong itu turun atas kamu sekalian. Dialah yang menolong kita. Untuk bisa taat sama ayah kita. Untuk kita bertanggung jawab dalam hidup kita. Untuk kita beriman. Untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Daud lakukan semua itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu ketika saya ditelepon sama jemaat kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya Om Mayesi namanya. Pak Antoni kata dia, ini si Joni kata dia, kesurupan. Saya lihat jam di dinding, jam 11.30 Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian apa yang saya bayangin tentang si Joni? Orang Ambon. Tinggi. Gede. Lagi kesurupan. Bayangin Bapak Ibu saudara. Kalau kecil-kecil sih yang kesurupan masih kita pegangin aja kepalanya. Ini tinggi, gede. Joni ini. Mam, itu si Om Mayesi suruh ke rumahnya, Mam, si Joni kesurupan katanya. Karena kami masih punya anak satu kecil si Nazarta, ya udah papa aja pergi ya. Ya. Aku didoain sama istri, Tuhan Yesus berkati Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat Tuhan kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa yang kami ikat di bumi terikat, kami ikat di sorga terikat di bumi ini Tuhan. Apa yang kami lepaskan di sorga kami lepaskan terlepas di bumi ini Tuhan. Saya jalan Bapak Ibu saudara naik motor ke komplek Ambon itu. Sampai di rumah itu orang ramai Bapak Ibu saudara. Ini keluarga besar, keluarga orang Ambon ini. Ambon Manado. Saya lihat si Joni itu duduk dia. Malah dia nyilahkan saya masuk. Pak Antoni masuk kata Joni. Bukan dia yang kesurupan nih. Aku lihat mungkin yang lain yang kesurupan. Dia kan. Oh iya John, aku bilang aku salamin dia kan. Ngomong-ngomong kayak orang biasa. Rupanya waktu didoain istri saya di rumah tadi, roh jahat itu udah diikat Bapak Ibu saudara sekalian. Tuh Bapak Ibu saudara sekalian, udah diikat. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Sampai di situ dia malah Pak Antoni silakan masuk. Yang mana kesurupan kita nggak tahu lagi. Dan orang di rumah itu juga bingung. Saya lihat wajah mereka bingung. Kok si Joni jadi anak baik sekarang nih? Nah, saya bilang, Oma, kasih makan si Joni, saya bilang. Kasih makan Bapak Ibu, senang dia si Joni ya. Coba hari itu kami nggak bergantung sama Tuhan. Benar. Karena apa yang kau pikirkan, itulah yang terjadi. Kata Alkitab. Apa yang kau takutkan, itulah yang menghampiri dirimu. Aku takut Tuhan, nanti usahaku bangkrut. Itulah yang terjadi. Karena itu yang ada dalam pikiran kita. Aku percaya Tuhan. Daganganku hari ini laris Tuhan. Aku percaya Tuhan. Anak-anakku Tuhan akan dapat pasangan hidup yang daripada Engkau Tuhan, yang terbaik. Itulah iman. Aku percaya Tuhan, anak-anakku Tuhan, selesai kuliah nih, bekerja di perusahaan-perusahaan yang diberkati oleh Tuhan. Terjadi. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi dia. Waktu kami pulang dari rumah Om Mayesi, aku senang, Bapak Ibu saudara sekalian, senang banget. Sampai di rumah istriku juga buka pintu, kita senang, kita berdoa lagi. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Penutup, Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin.